Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ilmu alat pengabdian, itulah semboyan atau slogan yang dimiliki oleh Universitas Sriwijaya yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri atau PTN yang ada di Indonesia, terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dalam kesempatan kali ini aku Muhammad Indra Galih Tegar masih dalam sequel Galih berbicara seperti pada episode sebelumnya. Aku membahas soal etos, patos, dan logos dalam komunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas soal hal yang masih hangat di kalangan Unsri, yaitu baru saja kemarin hari Senin tanggal 3 November 2025 kita kampus Universitas Sriwijaya, seluruh keluarga besar dan sivitas akademika merayakan Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya. Dies Natalis itu nama lain dari hari jadi atau hari ulang tahunnya. Jadi istilahnya kemarin Unsri ulang tahun yang ke-65. Nah, tentu ketika kita berbicara ulang tahun ya, artinya kita berbicara perjalanan hidup, baik itu seorang manusia ataupun sebuah institusi, organisasi atau lembaga. Nah, ketika kita berbicara ulang tahun, maka sesungguhnya kita sedang bukan hanya mengatakan happy birthday, happy anniversary, selamat Dies Natalis saja, tidak. Tetapi apa yang harus kita lakukan setelah ulang tahun ini? Karena kan sifat ulang tahun ya artinya kita mengulang tahun demi tahun. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang sudah bagus? What went well, even better if, dan mungkin juga obstacles yang kita hadapi, dan nanti apa yang akan kita lakukan, what's next? Apa yang nanti harus kita kerjakan dalam rangka melanjutkan sisa atau melanjutkan perjalanan hidup itu tadi. Nah, tentu dalam konteks Unsri ya kita artinya berbicara sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi. Nah, maka apa yang akan kita lakukan dalam 65 tahun ini? Dalam artian ya apa yang sudah kita lakukan selama 65 tahun terakhir, apakah ada yang harus kita perbaiki, apakah ada yang harus kita kerjakan, dan lain sebagainya. Termasuk apa yang akan kita lakukan setelah 65 tahun ini mau ngapain. Jangan sampai stuck di 65 tahun saja. Kemarin dalam perayaan Dies Natalis, yaitu upacara Dies Natalis ke-65 Unsri, itu disampaikan satu orasi ilmiah dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Majelis Wali Amanat atau MWA Unsri, yaitu Bapak Jenderal Polisi Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian. Beliau mengangkat tema peran perguruan tinggi dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Ya, kalau kita bedah artinya perguruan tinggi dan Indonesia Emas. Perguruan tinggi ini konsepnya, aspek yang akan yang lebih tepatnya beliau bahas itu adalah peran. Peran apa? Dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Nah, dalam bahasan beliau itu ada satu slide ya di paparan beliau yang sangat berkesan bagi aku. Beliau mengatakan, dulu beliau pernah berkuliah di Singapura saat menempuh studi magister S2-nya. Nah, beliau pernah berbincang dengan Singaporeans atau ya katakanlah orang di sana. Beliau orang itu mengatakan begini, ada satu hal yang menarik antara Indonesia dan Singapura. Indonesia has everything. Indonesia has everything, but sometimes you have nothing. Singapore have nothing, but we have everything. Apa maksudnya itu? Indonesia punya kekayaan alam. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke.
Kita punya banyak sekali kekayaan-kekayaan alam, baik yang ada di permukaan maupun yang di dalam bumi, baik hayati maupun nabati. Semua kita punya, baik flora maupun fauna. Akan tetapi kita lihat, ini jadi satu paradoks. Kita punya segalanya, kita kaya, tetapi kita lihat Indonesia terjebak dalam middle income trap. Indonesia stuck menjadi developing country, bukan develop. Beda. Develop country artinya negara maju. Kalau Indonesia itu developing, negara berkembang. Dan kita selalu di sini terus stuck. Berbeda dengan Singapura. Dengan Singapura, mereka tidak punya kekayaan alam. Bukan tidak punya sama, mungkin ada sedikit, tidak sebanyak Indonesia. Tetapi kita lihat, mereka bisa jauh melampaui Indonesia. Mereka bisa maju di berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial. Semuanya, hampir semuanya mereka maju. Indonesia tidak. Yang maju mungkin hal yang lain. Perutnya pejabat yang maju. Nah, itu kan jadi satu paradoks. Aneh melihatnya. Nah, apa yang menarik dari bahasan ini? Artinya, penentu kemajuan sebuah negara itu bukanlah sumber daya alam. Seberapa banyak quantity of nature resources. Bukan soal itu, but human resources. Seberapa quality, seberapa berkualitas sumber daya manusia yang Indonesia miliki. Ini poin pentingnya. Dalam artian untuk bisa memajukan sebuah bangsa, memajukan sebuah negara, memajukan sebuah peradaban, kuncinya ada pada sumber daya manusia, ada pada manusianya, ada pada humannya. Nah, tentu ketika kita berbicara soal SDM, HR, maka kita berbicara soal pendidikan. The only way, the only effective way untuk bisa memajukan seorang manusia, menghebatkan seorang manusia is educate him, educate her. Berikan edukasi kepada mereka. Ya, kita bisa melihat buktinya. Indonesia ketika Belanda mengeluarkan politik etis, di mana salah satunya memberikan kesempatan pendidikan bagi pribumi, bumi putra kala itu, pergerakan kemerdekaan langsung terangkat. Pergerakan nasional kan dimulai pada saat terbentuknya Budi Utomo, 20 Mei 1908. Nah, ketika itulah pergerakan kita maju. Karena orang-orangnya terdidik, terpelajar, tercerahkan. Nah, sekarang kembali lagi ke Unsri. Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah Unsri harus mengambil peran di sana. Perannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk, ya sudah jelas, Tridharma, perguruan tinggi. Satu, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan, Litbang atau R&D, Research and Development. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, public service. Nah, ketika kita menjalankan Tridharma perguruan tinggi, artinya kita bisa memberikan dampak berupa memajukan peradaban. Pendidikan, sudah jelas, kita transferring knowledge. Bukan sekadar sharing, melainkan transfer. Kita memberikan pendidikan, pengetahuan, basic knowledge yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, para generasi muda. Sederhana, aku pada awalnya tidak tahu yang namanya ethos pathos logos, tidak tahu yang namanya teori komunikasi, tidak tahu yang namanya pendidikan lah tentang komunikasi, segala macam hal-hal akademis. Akan tetapi ketika aku dan teman-teman yang lain masuk ke Unsri, dan Unsri dengan tenaga pengajarnya mentransfer ilmu, nah itulah bukti kita sedang memajukan pendidikan, memajukan peradaban,
lewat pendidikan. Nah, itu soal pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Sudah banyak sekali kita berbicara soal penelitian. Mahasiswa disuruh meneliti, disuruh mengembangkan inovasi, dosen juga sama, banyak sekali. Bahkan kemarin kan kita Unsri mendapatkan satu penghargaan dari CNN, yaitu soal Excellence in Research and Innovation. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Terkadang ini yang menjadi concern dari orang. Perguruan tinggi itu menjadi satu, kalau teman-teman tahu, menara gading. Perguruan tinggi itu menara gading, di mana kita berada di atas helikopter view. Kita tidak menapak ke tanah, karena kita merasa, oh, saya ini orangnya terdidik, kami ini orangnya terpelajar. Nah, kita tidak mau berbaur dengan masyarakat, jijik, merasa hina kalau berbaur dengan orang-orang di bawah. Is such a wrong mindset. Salah satu mindset yang keliru. Kita harus bisa menapak ke tanah, memperdalam ilmu pengetahuan kita lewat pengabdian. Jangan kita pintar sendiri, jangan kita hebat sendiri. Hebat bagi-bagi, pintar bagi-bagi. Bagi-bagi kepada siapa? Kepada masyarakat, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, sesederhana tetangga misalnya. Nah, banyak sekali contoh yang sedang kita lakukan sekarang ini, dan aku pun sendiri sedang nanti dalam waktu yang akan dekat itu akan melakukan pengabdian pada masyarakat. Itulah bukti bahwa kita mendukung Indonesia Emas lewat pendidikan tadi, lewat pendidikan. Untuk memajukan sumber daya manusia dibutuhkan pendidikan. Untuk bisa mendukung itu tadi, maka kita harus bisa melakukan tridharma perguruan tinggi, karena kita sebagai kampus, sebagai universitas. Akan berbeda cerita ketika kita sebagai pemerintah, ketika kita sebagai siswa, sebagai sekolah, sebagai perusahaan, sebagai instansi lain. Nah, itu mungkin yang bisa kita sadari bersama di momentum 65 tahun Unsri ini. Sudahkah kita menjalankan tridharma perguruan tinggi itu? Sudahkah kita mendukung Indonesia Emas? Sudahkah kita menjalankan misi pendidikan itu? Jangan sampai kita lupa akan hal itu. Kita mendidik, kita terdidik, kita mencerahkan, kita tercerahkan. Jangan hanya terdidik tapi tidak tercerahkan. Karena kalau kata Profesor Anha Gonggong, salah satu tokoh sejarah kita, generasi muda yang hebat adalah generasi muda yang terdidik dan tercerahkan. Terdidik artinya dia punya pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang mantap, dan tercerahkan itu maknanya dia bisa atau mau menjadi obor di tengah gelapnya gulita dunia. Habis gelap terbitlah terang. Nah, ketika Indonesia gelap, maka kita harus bisa hadir sebagai pencerahnya itu, generasi muda. Maka Indonesia Emas pasti akan tercapai, dan perguruan tinggi pasti akan bisa ikut berkontribusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat mencerahkan wawasannya dan bisa membuka kembali renungan bersama kita. Dalam artian alam pikiran kita bisa terbuka dan kita bisa terus berkontribusi untuk Indonesia lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Dirgahayu Unsriku, rumah kita bersama. Semoga alma mater kita Universitas Sriwijaya semakin berjaya seperti namanya, Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa dalam lain kesempatan.